Menyeberang ke Douluo, aku membangkitkan jiwa bela diri sabit maut. Aku adalah satu-satunya jenius di benua ini dengan kekuatan jiwa bawaan level 30. Bahkan Master Yu Xiaogang sangat ingin menjadikanku muridnya. Namun, sebagai seorang transmigran, aku langsung menolaknya. Yang tidak aku duga adalah Yu Xiaogang punya niat membunuh karena ini. Jadi, dia langsung menjebakku di depan semua penduduk desa. Dia adalah seorang guru jiwa jahat yang pasti akan membahayakan seluruh benua di masa depan. Meskipun perilakunya dipertanyakan oleh penduduk desa lainnya, Yu Xiaogang tidak peduli sebanyak itu dan langsung memimpin Shrek. Dia menindasku secara langsung dengan kekerasan dan akhirnya menguburku di dalam tanah. Tepat ketika kesadaranku akan kabur, sebuah suara tebal terdengar di telingaku. Anak muda, apakah kau ingin membalas dendam? Apakah kau ingin mendapatkan kekuatan? Jika kau menginginkannya, aku dapat membantumu. Syaratnya adalah kau harus menggantikanku untuk menjadi dewa kematian generasi baru. Aku bersedia. Mendengar suara tebal ini, aku langsung berteriak keras di dalam hatiku tanpa ragu-ragu. Jelas aku tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi aku disakiti oleh orang jahat karena ini. Saat ini, hatiku hanya dipenuhi dengan kebencian yang tidak dapat dilepaskan. Selama aku bisa menghukum Yu Xiaogang dan Tang San dengan baik, aku bersedia melakukan apapun untuknya. Orang yang memiliki suara itu sangat puas setelah mendengar aku. Setelah menjawab, dengan suara desir, aku dipindahkan dari tanah ke area lain. Yu Xiaogang dan Flanders di sana masih merasa sangat bangga karena telah menguburku hidup-hidup, dan hati mereka sangat bahagia. Namun, mereka tidak tahu bahwa aku di sini telah berhasil diselamatkan dan mulai mempersiapkan balas dendam di masa depan. Aku terbatuk keras di tempat. Setelah beberapa kali, aku akhirnya bisa bernapas lega. Aku melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa lingkungan sekitarku telah berubah. Di depanku ada sosok ilusi berjubah hitam dengan sabit besar di punggungnya. Aku langsung mengenali identitasnya. Anda adalah Dewa Kematian. Benar, aku adalah Dewa Kematian, salah satu dewa tertua dan terkuat di alam dewa. Dewa Kematian, setelah mendengar ini, tersenyum tipis padaku dan dengan cepat berkata, bukankah dewa terkuat di alam dewa adalah 5 raja dewa? Apakah kau juga seorang raja dewa? Tapi aku sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya kepada Dewa Kematian dengan kebingungan. Kau tahu banyak hal. Dewa Kematian tidak menyangka aku akan mengetahui hal semacam ini, jadi dia berkata kepadaku, 5 raja dewa hanyalah 5 dewa terkuat di permukaan alam dewa. Selain 5 raja dewa, ada banyak eksistensi yang lebih kuat. Misalnya, Dewa Penciptaan, Dewa Penghakiman, dan Dewa Kematian. Dewa-dewa ini hanya tidak suka ikut campur, tetapi itu tidak berarti mereka tidak ada. Juga tidak berarti kekuatan mereka lebih lemah dari 5 raja dewa. Aku sangat terkejut ketika mendengar ini. Bagaimanapun, bahkan aku, seorang transmigran, tidak mengetahui rahasia alam dewa semacam ini. Ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Namun, saat ini aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah, bisakah Dewa Kematian di depanku membantuku membunuh sekelompok orang Yu Xiaogang dan Tang San? Aku langsung bertanya kepada Dewa Kematian. Kau sebelumnya. Katakan bahwa kau dapat membantuku mendapatkan kekuatan. Aku ingin membunuh orang-orang yang menyakitiku. Apakah kekuatan yang akan kau berikan kepadaku cukup? Dewa Kematian hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Apakah kau tahu mengapa Dewa Kematian disebut Dewa Kematian? Selama kau mewarisi posisi dewaku, kau ingin pergi ke alam dewa dan membunuh Dewa Syura dan Dewa Laut. Itu semudah makan dan minum air, apalagi beberapa manusia. Mendengar itu, mataku penuh kegembiraan dan bertanya, lalu harga apa yang harus kubayar? Cukup terima warisanku dan jadilah Dewa Kematian yang baru. Aku sudah terlalu lama berada di posisi ini. Meskipun aku memiliki kekuatan yang besar, tetap saja membosankan terlalu lama berada di posisi ini. Aku ingin melepaskan jabatan Dewa Kematian dan berkeliling alam semesta, tetapi sayang sekali tidak ada penerus yang cocok. Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk ini. Orang yang memenuhi syarat sepertimu. Jadi kamu tidak perlu melakukan apapun. Langsung saja pergi ke tempat warisan yang kutinggalkan di benua Douluo. Terima warisan itu. Setelah selesai, kamu akan menjadi Dewa Kematian yang baru. Kamu bebas menggunakan sabitmu. Biarkan semua orang yang menyakitimu dan menghinamu membayar harganya. Mendengar ini, aku merasa darahku mendidih. Lalu apalagi yang perlu diragukan? Di mana tempat warisannya? Aku langsung bertanya pada Dewa Kematian. Seharusnya kamu sudah bisa melihatnya. Tetapi Dewa Kematian tertawa kecil. Setelah mendengar tawa kecil Dewa Kematian ini, aku melihat sekeliling. Benar saja, saat ini aku sudah bisa melihat di suatu arah. Sebuah pilar cahaya hitam yang sangat besar. Aku baru saja akan bertanya lagi pada Dewa Kematian, tetapi tidak kusangka bayangan Dewa Kematian di depanku saat ini telah menghilang menjadi asap. Pada saat ini, suara Dewa Kematian terdengar lagi di sekitarku. Karena kamu sudah bisa melihat lokasi titik warisan. Cepatlah datang untuk menerima warisan. Setelah kejadian ini, mungkin kamu sendiri juga sudah tahu bahwa dirimu saat ini memang sangat lemah. Jadi, jika kamu ingin balas dendam, jika kamu ingin menjadi lebih kuat, cepatlah datang ke sini. Aku menunggumu di tempat warisan.
Kata-kata terakhir jatuh dan suara dewa kematian menghilang sepenuhnya. Dan aura kematian yang mengerikan di sekitarnya juga menghilang pada saat yang sama. Aku langsung berangkat menuju lokasi pilar cahaya hitam. Hanya saja lokasi warisan dewa kematian. Terlalu jauh. Lokasi tempatku berada sebelumnya memang daerah pegunungan terpencil. Jadi, selama periode waktu ini terus-menerus. Bepergian meskipun sudah berjalan sangat jauh, tetapi masih belum berhasil tiba di lokasi warisan dewa kematian, malah membuat tubuhku lelah. Bagaimanapun, perjalanan ini sangat jauh dan aku tidak memiliki koin jiwa emas di tubuhku. Oleh karena itu, setelah tiba di kota Wuhun, aku pingsan karena kelelahan fisik. Aku langsung jatuh di jalan, tetapi tidak banyak orang baik di jalan. Kebetulan paus baru istana Wuhun, Bibi Dong, sedang bepergian. Dia melihat pemandangan ini dan berkata kepada dua Douluo bergelar di bawahnya. Gui Mei Yue Guan, anak kecil di depan itu, kenapa tiba-tiba pingsan? Douluo hantu dan Douluo bunga krisan mendengar ini dan mengikuti. Mata Bibi Dong dan segera melihatku tergeletak di tanah. Mereka secara kasar menyapu tubuhku dan memiliki tebakan. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya bukan penduduk setempat. Debu di pakaiannya sangat tebal. Rambutnya juga berantakan dan sudah lama tidak dicuci. Seharusnya dia datang dari tempat lain atau dikejar-kejar orang. Bibi Dong melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas, sungguh menyedihkan. Dia langsung maju dan menyuntikkan sedikit kekuatan jiwa ke tubuhku. Segera kesadaranku yang kabur menjadi jernih. Aku langsung melihat Bibi Dong di depanku dan mengenalinya. Setelah Bibi Dong membangunkanku, dia mengeluarkan dari alat penuntun jiwa. Sedikit makanan kering dan kantung air serta beberapa koin jiwa ditempatkan di depanku. Bawalah ini bersamamu. Mungkin akan berguna di kemudian hari. Setelah itu, Bibi Dong tidak menunggu ucapan terima kasihku, dan langsung berbalik pergi tanpa menoleh. Bayangannya dengan cepat menghilang bersama Gui Mei dan Yu Guan, menghilang dari pandanganku. Lihatlah makanan, air bersih, dan bekal yang diberikan Bibi Dong di depanku. Memikirkan kembali perbuatan Yu Xiaogang dan Tang San terhadapku sebelumnya, yang disebut orang-orang benar itu mendorongku ke dalam jurang maut, membuatku hancur selamanya. Tetapi yang disebut penjahat malah membantuku di saat-saat sulit. Maka aku benar-benar ingin bertanya dengan lantang, dalam sejarah asli benua Douluo, apakah yang disebut orang baik itu orang jahat? Atau apakah yang disebut orang jahat itu orang jahat? Pemikiran semacam ini sebenarnya sudah ada dalam benakku sejak aku menyeberang ke benua Douluo. Ending Douluo 1 adalah kemenangan Tang San dan Yu Xiaogang. Itu benar. Tetapi siapa yang bisa 100% yakin bahwa pihak yang menang adalah pihak yang benar? Karena sejarah aslinya salah. Biarkan aku mengubah sejarah. Kali ini, Tang San, Yu Xiaogang, aku tidak akan membiarkan kalian tertawa terakhir. Aku menjadi lebih bertekad dan menatap dari jauh pilar cahaya hitam tempat warisan dewa kematian berada, dan memulai perjalanan lagi. Saat ini, sudah setengah tahun sejak aku meninggalkan kota Wuhun dan bergegas menuju tempat warisan dewa kematian. Yang membuatku sangat pusing adalah, tidak peduli bagaimana aku melakukan perjalanan, jarak antara pilar cahaya hitam dan diriku sendiri. Seolah-olah tidak berkurang sama sekali, tidak sedikit pun mendekatiku. Hal semacam ini awalnya membuatku sangat kecewa. Bagaimanapun, aku telah berusaha keras untuk melakukan perjalanan begitu lama, tetapi lokasi warisan dewa kematian masih sangat jauh. Ini membuatnya mulai ragu. Apakah aku bisa mencapai tempat warisan dewa kematian dan menerima warisan dalam hidup ini? Kemudian aku menyadari bahwa ini pasti adalah ujian dewa kematian terhadap diriku sendiri. Jika tidak demikian, dengan kemampuan dewa kematian, sepenuhnya mampu menggunakan kemampuan untuk memindahkan dirinya dari bawah tanah ke tempat lain, dan langsung memindahkannya ke tempat warisan dewa kematian. Alasan mengapa dia melakukan ini hanya untuk menguji kesabaran dan ketekunannya. Jika dia bahkan tidak bisa lulus penilaian kecil semacam ini, maka dia pasti tidak akan menjadi sesuatu, dan bahkan tidak akan bisa membalas dendam pada Tang San dan Yu Xiaogang dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, aku melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Akhirnya, suatu hari setelah 2 tahun, aku tiba di tempat warisan dewa kematian. Saat itu, aku sangat bersemangat. Karena pada malam sebelumnya, ketika aku sedang dalam perjalanan, aku menyadari bahwa hari sudah larut, jadi aku dengan santai menemukan tempat di pinggir jalan untuk tidur. Aku berencana untuk memulai perjalanan lagi pada hari berikutnya. Tetapi siapa yang menyangka bahwa ketika aku bangun keesokan harinya, lingkungan sekitarnya telah berubah. Aku benar-benar telah tiba langsung di pilar cahaya hitam itu. Saat ini, aku masih melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut, tetapi sosok dewa kematian tiba-tiba muncul di depanku. Tetapi ketika dia melihatku, senyum tebal muncul di wajahnya yang sulit ditahan. Selamat anak kecil, kamu telah lulus ujianku. Sekarang kamu bisa datang dan menerima warisan. Sebelum menerima warisan, aku perlu memberitahumu beberapa hal, yaitu, menerima warisanku tidak bisa berhenti di tengah jalan. Sekali mulai menerima, kamu harus terus berada di tempat warisan ini. Terus serap kekuatan warisan dariku. Tunggu sampai kapan kamu mewarisi semua kekuatan warisan. Setelah menjadi dewa kematian generasi baru, barulah kamu bisa keluar. Mengenai waktu yang dibutuhkan proses ini,
Perkiraanku kasar adalah sekitar 10 tahun. Lagi pula, kamu terlalu lemah sekarang, jadi kekuatan dewa yang bisa kamu tanggung terlalu sedikit. Aku perlu mengendalikan ukurannya dengan baik. Sedikit demi sedikit menyuntikkannya ke dalam tubuhmu. Tunggu sampai kamu terus menjadi lebih kuat, kekuatan dewa yang disuntikkan akan semakin banyak. Saat itu, kemajuan warisan akan semakin cepat. Mengerti? Dewa kematian menatapku dalam-dalam. Menunggu jawabanku. Dan aku, setelah mendengar perkataan dewa kematian ini, juga tertegun. Seperti yang diperkirakan, tapi juga di luar dugaan. Aku tidak pernah menyangka akan membutuhkan waktu 10 tahun begitu lama. Dan yang terpenting adalah, setelah 10 tahun, Tangsan bukankah sudah menjadi dewa? Tangsan menjadi dewa di usia 20-an. Saat ini dia berusia belasan tahun. Hitung-hitung waktu, 10 tahun kemudian dia akan menjadi dewa. Seketika aku khawatir apakah aku bisa menyusulnya. Lagi pula, Bibi Do memiliki sedikit kebaikan padanya. Benua Douluo juga membutuhkan pemerintahan Aula Roh. Jadi dia tidak ingin Aula Roh mati. Dan pada saat itu, apakah aku benar-benar bisa menang melawan Tangsan? Dewa kematian memang kuat, tetapi dia belum lama mewarisi posisi dewa. Dan Tangsan memiliki lebih dari satu posisi dewa. Satu dewa laut, satu dewa asura. Dengan dua posisi dewa digabungkan, apakah aku masih bisa menjadi lawannya? Aku ragu-ragu di tempat untuk waktu yang lama. Meskipun tidak bertanya, tetapi dua kata, keraguan, sudah tertulis sepenuhnya di wajahku. Dewa kematian menggunakan kemampuannya untuk mendengarkan isi hatiku. Meskipun merasa sedikit terkejut karena aku mengetahui hal-hal di masa depan. Tetapi dengan cepat menjawab keraguan di dalam hatiku. Menyusul pasti bisa. Jika tidak ada kejadian tak terduga, hari Tangsan menjadi dewa. Adalah saat kamu berhasil menyelesaikan warisan. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Dewa Kematian berkata kepadaku lagi. Adapun kamu khawatir tidak bisa mengalahkan Tangsan dan Yu Xiaogang dan yang lainnya untuk membalaskan dendam. Ini bahkan lebih tidak perlu dikhawatirkan. Posisi dewa penting kualitasnya, bukan kuantitasnya. Posisi dewa-dewa laut dan dewa asura ini, meskipun masih lumayan, tetapi dibandingkan dengan kekuatan Dewa Kematian, itu bukan apa-apa. Setelah kamu mewarisi kekuatan Dewa Kematianku, satu orang bisa mengalahkan 10 dirinya. Awalnya aku masih sangat bimbang di dalam hati. Tetapi sekarang setelah mendengar perkataan Dewa Kematian ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gembira. Karena itu, aku juga tidak ingin terus menunda-nunda di sini. Langsung berkata kepada Dewa Kematian di depanku, jika demikian, maka tolong biarkan aku mulai menerima warisan. Dewa Kematian juga mengangguk ke arahku. Kemudian suara itu jatuh, Dewa Kematian juga tidak terus menunda. Langsung mengeluarkan suara rendah. Seketika kekuatan dewa berwarna hitam muncul dari tubuhnya, memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Aku dengan cepat duduk bersila menunggu kedatangan warisan Dewa Kematian. Segera Dewa Kematian mulai menyuntikkan kekuatan Dewa Kematian ke dalam tubuhku. Dengan cepat setahun berlalu, aku memperoleh 3 cincin jiwa. Cincin jiwa pertama 100.000 tahun, cincin jiwa kedua 200.000 tahun, cincin jiwa ketiga 300.000 tahun. Cincin jiwa pertama dikelilingi oleh aura kematian. Setelah menggunakan kemampuan ini, aura kematian akan muncul dari cincin jiwamu, kemudian menutupi sabitmu di medan pertempuran. Benda apapun yang terkena aura kematianmu akan langsung kehilangan vitalitasnya. Skill jiwa kedua disebut keabadian. Skill jiwa ini, apapun jenisnya. Luka, bahkan jika kepalamu dipenggal, kamu dapat langsung menyembuhkan lukamu. Tentu saja, meskipun skill jiwanya kuat, ia membutuhkan dukungan kekuatan jiwa. Saat ini, levelmu terlalu rendah untuk mencapai keabadian sejati. Skill jiwa ketiga adalah domain kematian. Saat diaktifkan, total kekuatan jiwa di dalam tubuh meningkat 2 kali lipat. Dan konsumsi kekuatan jiwa berkurang setengahnya. Selama musuh berada di domain kematianmu, semua kemampuan mereka akan dikurangi secara komprehensif sebesar 40%. Konsumsi kekuatan jiwa saat menggunakan skill jiwa berlipat ganda. Jika kamu berada di medan perang, atau ada mayat atau jiwa undead di sekitarmu, kamu dapat menggunakan kemampuan domain kematian untuk membuat mereka menggunakannya untukmu. Sejak hari ketika dia berhasil menerima 2 warisan Dewa Kematian. Setelah menyebabkan kekuatannya sendiri meningkat pesat, dia masing-masing memperoleh 3 cincin jiwa yang sangat kuat selama 100.000 tahun, 200.000 tahun, dan 300.000 tahun. Setelah itu, aku menjadi lebih serius dalam menerima warisan tersebut. Seiring dengan selesainya putaran warisan baru ini, kekuatan di tubuhku juga meningkat pesat lagi, dan kali ini hadiah yang aku peroleh sangat banyak. Tidak hanya meningkatkan kultivasi kekuatan jiwaku. 10 level, menjadi seorang Soul Grandmaster, dan bahkan memperoleh cincin jiwa keempat yang baru, cincin jiwa 400.000 tahun. Dan juga mendapatkan 3 tulang jiwa eksternal, di mana tulang jiwa topeng hantu tidak hanya menciptakan tiruan dengan 1% dari kekuatanmu tetapi juga dapat berbagi ingatan. Misalnya, sekarang tubuh utamamu perlu menjalani warisan dan tidak dapat meninggalkan tempat ini, tetapi tiruanmu tidak memiliki batasan ini. Jika kamu mau, kamu dapat membiarkan tiruanmu pergi kapan saja untuk melakukan apapun yang ingin kamu lakukan.
Dewa kematian berbicara kepadaku sedikit demi sedikit, dan aku tidak bisa menahan mata dariku setelah mendengar kata-kata dewa kematian ini. Ada banyak hal yang selalu ingin aku lakukan. Meskipun kekuatan tiruan tidak dapat menyelesaikan masalah Tangsan dan lainnya, tetapi tidak apa-apa untuk kembali ke desa jiwa untuk melihat situasi terbaru dari penduduk desa. Dengan melanjutkan meninggalkan tubuh utamaku di warisan dewa kematian untuk menerima warisan, aku dengan cepat membiarkan tiruanku bergegas menuju desa jiwa. Kembali ke sekitar desa jiwa, segala sesuatu di sekitar desa jiwa saat ini tampaknya masih sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini aku hanya ingin melihat situasi penduduk desa saat ini, adapun untuk saling mengenali atau semacamnya. Atau tunggu sampai suatu hari aku memperoleh semua warisan dan menjadi dewa kematian yang baru dan keluar dari tempat warisan. Jika tidak, mengetahui terlalu banyak rahasia. Sebenarnya, itu bukanlah hal yang baik untuk penduduk desa yang tidak bersenjata, tetapi sesuatu yang aneh terjadi segera setelah aku menyelinap ke desa. Karena setelah aku menyelinap ke desa, aku menemukan bahwa banyak penduduk desa terluka ringan. Apa yang terjadi? Setelah menyadari hal ini, alisku langsung berkerut, dan mataku menunjukkan amarah yang kuat. Aku mulai memeriksa dari rumah ke rumah. Tetapi setelah pemeriksaan, aku menemukan bahwa banyak penduduk desa terluka. Aku mendengar dari diskusi beberapa penduduk desa bahwa kali ini penduduk desa terluka karena mereka adalah korban oleh para bandit di sekitarnya. Gara-gara dirampok oleh sekelompok bandit, para bandit mencari mati. Setelah mengetahui hal ini, aku langsung sangat marah. Aku tidak terus tinggal di desa, tetapi berbalik dan langsung bergegas menuju benteng bandit yang merampok desa kali ini. Bagiku, penduduk desa seperti keluarga, dan melihat keluarga langsung diperlakukan seperti ini oleh para bandit, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku dengan cepat menyerbu benteng bandit, menendang gerbang benteng hingga terbuka, para bandit terkejut dengan tindakanku. Tetapi setelah melihat bahwa orang yang datang ternyata adalah seorang pemuda bertopeng, ekspresi dingin muncul di wajah mereka. Dari mana anak liar ini berasal? Tidak tahu malu, habisi dia. Kemudian 3 atau 5 orang membentuk kelompok, satu regu kecil bandit langsung menyerbu ke arahku. Aku mencibir, langsung memanggil Marshal Soul. Meskipun aku hanya bisa menggunakan 1% dari kekuatanku, tetapi para bandit di depanku ini hanyalah ikan busuk dan udang kecil. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki kekuatan jiwa, beberapa yang memiliki kekuatan jiwa bahkan tidak memiliki cincin jiwa. Bagaimana mungkin aku takut menghadapi sampah seperti ini?